Sore A, jadi izin kami dari mahasiswa dari SBM ITB untuk di sini interview AA. Boleh, boleh. Dan untuk hasil interviewnya itu, apakah AA bersedia untuk di-upload ke YouTube? Boleh, bersedia, aman, A. Terima kasih A. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Fatan. Dan saya Nafisa Calula. Kami dari kelas Inter 1 dan hari ini akan mewawancarai, maaf A, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Boleh. Saya Aris, di sini saya jaga di Jawara Nasi Goreng. Terus A, kira-kira A udah berapa lama ya kerja di sini? Kalau untuk kerja di sini hampir 2 tahunan. Kalau saat ini A itu lagi di Jawara ini pakai pembayaran digital nggak, kayak misal QRIS, GoPay atau ShopeePay? Kalau QRIS kita pakai, A. Pakai. Nah, Kalau pakai QRIS ini A udah dari kapan sih makanya? kalau QRIS sendiri dia dari awal keluar deh kalau nggak salah. Semenjak COVID. Kenapa A memakai QRIS ya? Kayak ngikutin zaman aja sih, A. Kalau misalkan kita nggak ada QRIS ya, kadang yang beli juga nggak jadi beli gitu. Kan jarang yang bawa cash juga beberapa orang gitu. Jadi ya kayak udah wajib aja lah kalau QRIS sekarang. Apa sih faktor yang kayak ngebuat AA tuh percaya dengan penggunaan QRIS sekarang di Jawara dibanding kayak misal pakai GoPay atau ShopeePay gitu? Kalau QRIS sendiri percaya sih ya, cuman kayak ketakutan dari yang suka scam sih ya, kayak nunjukin screenshotan atau dari history dia pembayaran. Lebih takut dari itunya sih, lebih itu aja sih. Kalau soal percaya aja. Buat selanjutnya, kalau boleh tahu siapa sih yang ngenalin sistem QRIS ini ke AA awalnya yang untuk dipakai di Jawara ini? Kalau yang khusus ngenalin enggak sih, cuman kayak ngikutin aja gitu. Ngikutin aja. Mau tanya juga, kalau ini kan udah pakai QRIS nih, pas awalnya dipakein QRIS itu, AA dijelasin nggak secara jelas gimana cara pakainya kayak gitu ya? Dan menurut AA mudah nggak pakainya? Atau Kalau pemakaian mudah banget, kalau QRIS ya jadi lebih simpel, lebih gampang. Kalau yang ngejelasin itu enggak juga sih ya. Pasti langsung tahu juga. Iya, soalnya mudah juga kan. kalau menurut AA nih, memakai QRIS ini sekarang itu ngeningkatin penjualan nggak, kayak nge-boost sales AA gitu di Jawara ini? Kalau buat tingkatin enggak sih ya. Cuman kalau kita nggak pakai malah berkurang. Kayak yang tadi, kalau dia nggak bawa cash nggak jadi beli. Kayak gitu aja sih, kalau ningkatin mah nggak. Jadi Sama aja. kalau buat pembeli di sini tuh lebih banyaknya yang nggak bawa cash gitu. Kalau nggak bawa cash kurang tahu ya. Cuman lebih banyak pakai QRIS daripada yang cash. Kalau ini untuk praktikalnya aja dari QRIS, menurut AA itu jadi segimana mudah sih kalau pakai QRIS itu, atau mungkin malah jadi susah kalau menurut AA? Kalau itu sih lebih mudah sih ya. Kalau kayak payment gitu, kita nggak perlu ngasih kembalian. Kayak lebih enak aja, nggak ribet. Kalau misalkan lagi chaos nih, lagi rame, kayak repot aja kalau sambil ngembalian uang kan. Gitu aja sih, jadi lebih enak aja. Gak ada kembalian, harus nuker dulu, itu lebih lama. Kan ini udah pakai QRIS dari dulu nih. Pernah nggak ada masalah di pembayaran QRIS-nya, misal error di paymentnya atau mungkin nggak ada internet kayak gitu-gitu? Kalau internet enggak sih ya. Paling itu doang sih ya. Kalau di QRIS tuh banyak yang scam. Enggak banyak juga sih, ada 1-2. Itu doang sih kita ruginya. Kalau nggak ketahuan ya. Cuman paling ada solusi itu dari GoPay speaker itu yang suka bunyi. Yang bunyi. Cuman kalau kayak kan kita pakainya BCA merchant ya. Kalau yang di HP-nya lagi login ke itu pasti bunyi juga sih. Cuman nggak sekencang yang GoPay speaker. Kalau gitu, berarti ada yang pernah nipu nggak di sini? Kalau kayak ke gap langsung bener ya, jarang sih. Cuman kayak indikasi negor pernah sekali. Dia tuh nunjukin apa sih resinya kan, pas dicek di HP nggak ada, tegur oh kok belum masuk. Dia ngulang lagi, inian apa nge-scan lagi, berarti itu enggak kan, berarti sebelumnya dia nipu. Paling itu doang sih, ada 1-2. Kelihatan lah dari gelagatnya kalau yang mau nipu ya. Kalau buat penggunaan QRIS, dari AA ngerasa aman nggak dengan uang AA kalau pakai QRIS itu? Aman-aman aja sih, soalnya masuknya ke bank juga kan. Iya. Langsung ke bank juga sama aja. Aman-aman aja. Kalau dari digital payment lain, misal transfer atau pakai GoPay, ShopeePay dan lain-lainnya, AA lebih condong pemakaian QRIS atau yang lainnya itu? Lebih
pakai QRIS sih. Baik. Hmm. Boleh tahu kenapa nggak? Lebih simpel sih, ya lebih cepat, lebih simpel. Langsung scan. Sama itu sih kalau QRIS tuh banyak yang scam up pernah yang kan kita naruh menu di depan ya. Terus dia ada yang nempelin stiker QRIS gitu. Sama si Ibu Soto juga ada yang nempelin. Iya, untungnya ketahuan. Untungnya kita yang bayar tuh jarang yang di luar ya, yang di dalam doang. Itu doang sih kalau pakai QRIS. Kalau antara QRIS sama uang tunai, uang cash, kalau A mendingan yang mana? Pakai QRIS. Iya. Dari customer A yang di sini lebih banyaknya yang pakai QRIS atau pakai metode lain? Pakai QRIS Pakai banyaknya. QRIS. Iya. Mungkin segitu dulu A dari kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Aman. Perkenalkan, nama saya Nafisa Syalula Riyadi. Saya Ahmad Fatan. Kami dari grup 1 Inter 1. Dan kali ini kita akan mewawancarai dengan siapa? Halo, aku Raffi Raihan dari Teknik Material. Dan wawancara ini akan direkam dengan video lalu akan diupload ke YouTube. Apakah kamu bersedia? Oke, boleh. Oke. Biasanya kamu kalau misalkan melakukan pembayaran tuh lebih sering pakai tunai, QRIS atau e-wallet atau apa gitu? Oke, kalau aku preferably dari QRIS dong. Biasa kenapa tuh pakai QRIS tuh kenapa? Karena lebih simple, terus juga gampang, tinggal pakai Face ID bayarnya udah gitu. Terus kayak menurut kamu QRIS tuh aman gak sih? Menurut aku aman-aman aja sih so far. Gak akan ada breach atau gimana. Gitu sih kalau menurut aku. Terus kayak pernah nggak kejadian sesuatu gitu nggak pakai QRIS nggak seaman itu gitu? Pernah nggak? So far kalau untuk aku belum. Cuma aku pernah dengar sih beberapa orang yang pernah kayak ke scam gitulah karena pakai QRIS gitu sih. Kalau ada pilihan nih lebih mending bayar pakai QRIS atau bayar pakai kayak e-wallet kayak Shopee Pay, GoPay gitu? Kalau aku tetap QRIS sih. Karena lebih gampang. Apa yang bikin kamu tuh nyaman pakai QRIS atau misalkan kamu nggak nyaman pakai QRIS gitu? Oke, kalau untuk aku nyamannya karena ya tadi simple banget, terus juga gampang lah dipakainya. Terus kalau misalkan gak nyamannya mungkin kayak kalau nggak ada connection ya itu susah kan, bener. nggak bisa login, nggak bisa segala macam bisa bayar. Jadi kayak minusnya mungkin di situnya sih. Apakah kamu tuh ngerasa dengan QRIS tuh hidup tuh jadi lebih mudah gitu untuk bertransaksi kayak gitu? Oke, jujur ya mudah. Karena tinggal buka HP, tadi Face ID, terus nge-scan bayar. Menurut kamu QRIS tuh kedepannya bisa nggak sih jadi alat bayar utama gitu? Jujur bisa, karena ngebantu banget sih. Kalau kamu punya saran, kemungkinan tuh QRIS tuh bisa ditingkatin dari sisi apanya sih? Kayak kalau menurut aku bisa ditingkatin dari sisi tadi segi keamanannya biar nggak ada breach ya kan, terus juga mungkin bisa ditingkatin dari segi UI UX dari si platformnya gitu kan, terus juga mungkin bisa juga dari connectionnya lah, kayak misalkan bisa diusahain kayak nggak harus pakai connection atau gimana biar kayak nggak ada kesusahan untuk bayar. Tadi kan menurut kamu tuh pakai QRIS tuh kamu ngerasa aman, itu kira-kira kenapa tuh? Far yang aku alamin ya itu nggak ada masalah atau breach atau gimana, jadi menurut aku so far masih oke. Dan aku merasa kayak dari QRIS juga keamanan aku masih kejamin, jadi kayak ya oke lah so far, nggak ada problem gitu. Terima kasih atas wawancaranya kali ini. Sudah